Baru pulang kerja, Dina mendapati anaknya mengeluh diberi makanan basi oleh sang nenek. Tapi saat ia hendak melindungi anaknya, terungkap sebuah niat tersembunyi dari wanita yang selama ini ia anggap musuh. Apakah selama ini Dina telah salah memahami cinta yang dibungkus luka? Langit sudah gelap ketika langkah Dina akhirnya sampai di depan pintu rumah. Rambutnya kusut karena angin sore, kemeja kerjanya sudah lecek, dan sepatu yang ia kenakan terasa menusuk kaki sejak beberapa jam lalu. Tapi semua itu tak lagi berarti. Yang terpenting hanya satu, melihat senyum Vano di balik pintu kayu yang mulai lapuk itu, ia menekan bel 2 kali. Tak ada jawaban, Dina menghela napas, lalu merogoh tasnya, mengambil kunci cadangan. Suara anak kecil yang familiar langsung terdengar dari ruang tengah saat ia membuka pintu. Suara tawa kecil yang biasanya membuat hati Dina hangat, tapi kali ini terdengar lirih. Ada sesuatu yang ganjil. Naluri keibuannya langsung tergerak. Vano, panggilnya sambil melepas sepatu. Anak kecil berusia sekitar 5 tahunan itu muncul dari balik sofa dengan langkah pelan, matanya sedikit sayu. Dina segera berjongkok, merentangkan tangan, dan Vano pun berlari memeluknya. Tapi tak seperti biasa, pelukannya terasa dingin. Tidak ada celoteh ceria, tidak ada cerita seru tentang mainannya. Sayang, kamu sudah makan? Tanya Dina lembut, mengusap rambut anaknya yang agak kusut. Vano mengangguk pelan. Udah, tadi dikasih nenek, tapi, Dina mengernyit. Tapi apa? Anak itu menggigit bibir bawahnya, matanya ragu. Makanannya, baunya aneh. Kayak yang udah lama gitu. Aku nggak suka, tapi nenek bilang harus dihabisin, katanya biar nggak mubazir. Jantung Dina mencelos. Tangannya refleks menggenggam bahu Vano lebih erat. Kamu makan semuanya? Vano mengangguk pelan, suaranya mengecil. Sedikit abis itu aku muntah, terus nenek marah. Dunia Dina seperti runtuh seketika. Kepalanya mendadak penuh dengan pertanyaan, amarah, dan kekhawatiran. Bagaimana bisa? Kenapa harus anaknya yang jadi sasaran? Ia tahu hubungan dengan ibu mertuanya tak pernah benar-benar hangat, tapi tak pernah terbayangkan akan sejauh ini. Nenek di mana sekarang? Tanyanya. Sambil berusaha menenangkan diri, di kamar, nonton TV, tadi bilang jangan ganggu. Dina mengepalkan tangan. Ia menatap mata Vano, mencoba menenangkan hati anaknya sebelum emosi meledak. Ia tahu ia tidak boleh membuat anaknya takut. Tapi perasaan hancur dan tersayat itu tak bisa ditahan. Dina mengusap pipi Vano, lalu menggandengnya menuju dapur. Di atas meja, masih ada sisa makanan dalam piring kecil. Bau asam menusuk hidung begitu tutupnya dibuka. Dina memeriksa isinya, nasi yang hampir menguning, lauk yang seperti sudah disimpan berhari-hari. Ia menutup mulut, menahan mual dan amarah yang sudah memuncak di tenggorokan. Apa-apaan ini, gumamnya pelan tapi penuh tekanan. Dina menutup kembali piring itu, lalu membawa Vano ke kamar. Ia memandikan anaknya, mengganti bajunya, dan memastikan tubuh kecil itu sudah bersih dari semua kotoran dan sisa muntah. Setelah Vano tertidur di pelukannya, Dina duduk diam di ranjang, memandangi langit-langit sambil menahan air mata. Bukan ini yang ia bayangkan saat memutuskan untuk menikah dan tinggal di rumah ini. Bukan begini caranya menjadi seorang ibu, terus-menerus. Harus berperang demi anaknya. Ia ingin rumah yang damai. Tapi semakin lama, tempat ini terasa seperti medan perang yang tak pernah usai. Malam makin larut. Dina masih terjaga. Ia berjalan perlahan ke dapur, mengambil air putih, lalu duduk di kursi makan. Pikirannya kacau. Ia mencoba menenangkan diri, menata kata-kata yang mungkin akan ia ucapkan esok hari. Tapi tak ada kalimat yang terdengar cukup sopan untuk menjelaskan kemarahannya. Tak ada nada yang terdengar cukup tenang untuk menyampaikan rasa kecewa yang mengendap. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa kecil dari televisi. Ibu mertuanya rupanya masih terjaga, menonton acara komedi lama yang dulu sering diputar di jam malam. Dina menoleh, memandangi punggung perempuan tua itu. Duduk tegak, tidak bergeming, seolah semua baik-baik saja. Seolah tidak ada yang salah hari ini, ia menggertakkan gigi, ada rasa ingin menghampiri dan langsung bertanya. Tapi ia tahu, konfrontasi dalam keadaan emosi hanya akan menambah luka. Ia ingin berpikir jernih. Ingin bicara sebagai seorang ibu, bukan menantu yang tersingkirkan. Tapi bagaimana bisa, jika hati sendiri sedang terbakar? Keesokan harinya, mentari pagi menyelinap melalui tirai. Dina bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan baru untuk Vano dan memastikan anak itu tidak menyentuh apapun dari kulkas yang dipakai bersama. Ketika Vano duduk di kursi makan, mata anak itu berbinar melihat roti dan telur dadar hangat di piringnya.
Enak, katanya sambil mengunyah dengan semangat. Dina tersenyum kecil. Mama masak sendiri. Mulai sekarang, kita makan bareng. Ah aja. Biar mama tahu kamu kenyang dan senang. Vano mengangguk. Senyum itu membuat luka di hati Dina sedikit mereda. Tapi ia tahu, masalah belum selesai. Saat itulah suara langkah kaki terdengar dari arah koridor. Ibu mertuanya muncul, mengenakan daster panjang berwarna coklat pudar, wajahnya datar seperti biasa. Pagi, sapa perempuan itu tanpa ekspresi. Pagi, jawab Dina pendek. Ibu mertuanya duduk, membuka kulkas, lalu mengeluarkan plastik berisi makanan yang tampak sisa semalam. Dina menoleh, hatinya mencelos lagi. Tapi kali ini, ia memilih diam. Ia tahu, hari ini belum saatnya bicara. Tapi hari itu pasti akan datang. Dan ketika saatnya tiba, ia tak akan tinggal diam. Tidak jika itu menyangkut Vano, tak akan pernah. Pagi itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang luar. Dina mengantar Vano ke taman bermain kecil sebelum berangkat kerja. Ia ingin memastikan anaknya mendapat udara segar, bukan aroma basi dari dapur rumah. Vano berlari kecil, mengejar kupu-kupu yang berterbangan di dekat semak, sesekali menoleh memastikan ibunya masih di bangku taman. Dina tersenyum, tapi matanya sayu. Hatinya dipenuhi kekhawatiran yang tak kunjung reda. Di kepalanya, dialog-dialog imajiner terus bermain, semua kemungkinan yang akan ia ucapkan kepada ibu mertuanya jika hari itu tiba. Tapi semuanya terdengar terlalu keras, terlalu kasar, terlalu penuh luka. Dan ia belum siap memecah keheningan yang selama ini dipaksa terasa normal. Saat akhirnya ia tiba di kantor, senyumnya hanya sekadar topeng. Rekan-rekannya menyapa, Ada, yang menawari kopi, ada pula yang bergosip soal acara TV tadi malam. Dina hanya mengangguk, lalu tenggelam di balik layar komputernya. Pekerjaan hari itu tak terasa, pikirannya terlalu sibuk di rumah. Pada anaknya, pada perempuan tua yang tinggal di bawah atap yang sama. Saat matahari mulai merendah, Dina pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tak lagi ingin pulang malam dan menemukan anaknya dalam kondisi yang membuat hatinya nyeri. Langkahnya cepat, lebih tergesa dari kemarin. Hatinya was-was, takut menemukan Vano dalam keadaan yang lebih buruk. Pintu rumah terbuka. Vano sedang menggambar di ruang tengah, bibirnya sedikit mengerucut. Melihat ibunya datang, ia segera berdiri dan memeluknya, tapi tetap saja, ada raut yang tak biasa. Kamu makan apa hari ini? Tanya Dina lembut, berjongkok dan menatap mata anak itu. Vano diam sejenak. Lalu berkata lirih, nasi kemarin, kata nenek, masih bisa dimakan. Dina menahan napas. Genggaman tangannya di pundak Vano menguat. Ia mengalihkan pandangan ke dapur, piring kotor ada di wastafel. Because nasi yang sama seperti semalam, lain. Kali kalau kamu merasa makanan itu nggak enak atau baunya aneh, jangan dimakan, ya? Bilang sama nenek baik-baik, atau tunggu mama pulang. Vano mengangguk kecil, tapi dari sorot matanya, Dina tahu, anaknya ketakutan. Bukan karena makanan, tapi karena suasana malam menjelang. Dina duduk di kamar, memandangi layar ponsel tanpa arah. Pesan kepada suaminya, Aldi, sudah diketik, tapi belum juga ia kirim. Ia takut bukan pada Aldi, tapi pada reaksinya. Suaminya terlalu lama menjadi jembatan yang rapuh antara dirinya dan ibu mertuanya. Selalu menghindar, selalu netral. Akhirnya ia kirim juga, aku ingin bicara. Ini soal Vano. Tolong jangan anggap remeh. Balasan datang setelah setengah jam, Mama. Sudah tua, Din. Jangan dibesar-besarkan. Kalau ada apa-apa, ngomong baik-baik aja. Dina memejamkan mata. Urat di pelipisnya berdenyut. Ia tahu ini akan terjadi. Aldi selalu berdiri di tengah, bukan sebagai penengah, tapi sebagai pelindung ibunya sendiri. Ia pun membalas, anakmu dikasih makan basi 2 kali. Bukan 1. Dan dia muntah. Itu bukan hal kecil. Namun balasan tidak kunjung datang, tangannya gemetar. Ia ingin marah, tapi semua terasa sia-sia. Dina menoleh ke arah ranjang, melihat Vano yang sudah tertidur. Wajahnya tenang. Seolah dunia ini tidak pernah menyakitinya. Tapi Dina tahu, di balik mata yang terpejam itu, ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh. Ia tak ingin Vano tumbuh dengan rasa takut di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, Dina berusaha menyusun strategi. Ia tidak ingin langsung meledak. Ia mencoba bicara dengan ibu mertuanya saat pagi masih sunyi. Saat suasana belum dipenuhi ego dan rasa lelah, perempuan tua itu sedang menyiram tanaman di halaman. Daster birunya melambai terkena angin. Dina mendekat, membawa secangkir teh sebagai tanda awal niat baik, Bu.
Panggil Dina pelan. Ibu mertuanya hanya menoleh sekilas, lalu kembali menyiram. Ada yang mau saya bicarakan, lanjut Dina. Perempuan itu menghentikan semprotan airnya, lalu duduk di bangku kecil di teras. Dina menarik napas panjang, lalu duduk. Di sebelahnya, Vano bilang kemarin dan sebelumnya, ibu kasih dia makanan yang baunya udah nggak enak. Dia muntah. Saya mohon, Bu. Tolong kalau ada makanan saya, jangan biut dia. Ibu mertuanya tidak langsung menjawab. Hanya menatap jauh ke depan. Beberapa detik kemudian, ia berkata datar, aku nggak buang-buang makanan, Dina. Aku ini orang tua yang diajarin untuk menghargai rezeki. Makanan itu masih bisa dimakan. Aku juga makan itu. Dina menahan marah. Tapi Vano masih kecil, Bu. Lambungnya belum kuat. Kalau dia sakit, saya yang tanggung. Saya yang harus izin kerja, saya yang harus begadang. Berarti kamu pikir aku sengaja bikin cucuku sakit? Suara perempuan tua itu mulai meninggi. Saya nggak bilang begitu, saya cuma, sudah, cukup. Jangan ajari saya cara mengurus anak. Saya ini yang dulu besarin Aldi. Saya tahu apa yang aman dan tidak. Kalau kamu terlalu manja, jangan bawa-bawa Vano dalam ketakutanmu. Dina terskat. Ia menunduk. Matanya panas. Bukan karena malu, tapi karena marah yang ditahan. Ia tak ingin berdebat. Tapi kali ini, ia tahu, diam tidak lagi menyelamatkan siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina menangis diam-diam di kamar mandi. Isaknya nyaris tak terdengar, namun tubuhnya bergetar hebat. Semua perasaan, marah, sakit, takut, dan kecewa, berputar dalam pikirannya. Tapi di atas segalanya, ia merasa gagal. Gagal melindungi anaknya. Gagal membuat suaminya berpihak padanya. Gagal menjadikan rumah ini tempat yang aman, namun satu hal tetap hidup di dadanya, cinta pada Vano. Itu satu-satunya alasan ia masih bertahan. Dan itu pula yang akan menjadi alasannya untuk bertindak lebih jauh, apapun resikonya. Pagi itu, langit mendung seperti menggambarkan isi hati Dina yang kusut. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian kerja seperti biasa, namun wajahnya tak memantulkan semangat. Di matanya ada lelah yang berbeda, bukan karena jam kerja yang panjang, tapi karena pertarungan batin yang terus ia tahan sejak beberapa waktu terakhir. Vano masih tertidur di tempat tidurnya. Wajah anak itu tenang, seakan dunia di sekitarnya tak pernah menyakitinya. Dina duduk di sisi ranjang, menatap putranya dengan hati yang berat. Ia mengusap pelan rambut Vano, menahan air mata yang lagi-lagi menggenang di pelupuk. Nanti pulang cepat lagi ya. Suara kecil Vano tiba-tiba terdengar, walau matanya masih setengah terpejam. Dina mengangguk, tersenyum kecil. Iya, sayang. Mama janji. Vano membuka mata sepenuhnya, lalu memeluk leher Dina erat. Hangat tubuh kecil itu terasa seperti pelindung dari segala luka yang mencoba merobeknya dari belakang, namun dalam pelukan itulah, sebuah kenangan muncul, tajam, menyesakkan, dan menyakitkan. Kenangan saat pertama kali Dina tahu bahwa hidupnya di rumah ini tidak akan pernah mudah. Waktu itu, Dina baru menikah sekitar beberapa minggu. Ia dan Aldi masih hangat-hangatnya sebagai pasangan. Meski hidup sederhana, mereka berdua bahagia. Namun, semuanya berubah saat Aldi memutuskan mereka tinggal bersama ibunya, supaya hemat. Katanya, Dina setuju, karena ia pikir akan menyenangkan tinggal bersama keluarga besar. Tapi ekspektasi dan kenyataan bagai langit dan bumi, hari pertama. Ibu mertuanya menyambutnya dengan senyum tipis. Tidak hangat, tapi juga tidak terlalu dingin. Tapi saat Dina mulai ikut ke dapur, ia merasa tidak diinginkan. Tiap kali ia menawarkan bantuan, jawabannya selalu sama, nggak usah, nanti malah repot. Tiap kali Dina mencoba memasak, ada komentar, kok rasanya beda ya? Biasanya Aldi nggak suka yang kayak gini. Dina diam, berusaha mengalah, mencoba memahami, namun yang paling menyakitkan terjadi saat ia baru hamil 3 bulan. Suatu malam, perutnya sakit. Dina memanggil Aldi, tapi suaminya tak menjawab karena sedang tertidur lelap. Ia pun perlahan berjalan ke ruang tengah, berharap ibu mertuanya bisa menolong. Tapi yang ia dapat justru sindiran tajam, kamu ini manja banget, baru hamil dikit udah ribut sakit. Dulu saya ngandung 3 anak, tetap nyapu, tetap masak, nggak pernah ngeluh. Malam itu, Dina menangis sendirian di kamar mandi, sambil menahan nyeri yang membuat tubuhnya gemetar. Sejak saat itu, ia tahu, di rumah ini, kelemahannya akan selalu jadi bahan hinaan. Bahwa menjadi istri Aldi berarti harus kuat menghadapi seorang ibu yang mengukur cinta lewat ketahanan, bukan kasih, dan kini, luka itu kembali terbuka.
Perlakuan ibu mertuanya pada Vano seperti memperpanjang rantai luka yang tak pernah selesai. Dina memegang darah, sasak. Ia tak ingin Vano tumbuh dalam rumah yang penuh tekanan seperti dirinya dulu. Di kantor, pikirannya tak tenang. Ia membuka folder kerja, tapi yang terbuka justru foto lama Vano saat masih bayi, digendong dengan selimut kuning pucat. Senyumnya lebar, matanya bening. Saat itu, Dina bersumpah akan menjadi pelindung bagi anaknya, apapun yang terjadi. Namun, kini, ia mulai ragu pada dirinya sendiri. Apakah diamnya selama ini sudah membuat Vano ikut terluka? Sore harinya, Dina menjemput Vano lebih cepat. Ia mengajak anaknya membeli es krim, duduk di bangku taman, dan membiarkan Vano bercerita tentang mainannya yang patah, teman-temannya yang kadang nakal, dan lagu baru yang diajarkan Bu Guru di sela. Tawa Vano, Dina merasa ada damai yang tumbuh. Tapi ia tahu, damai itu sementara. Saat mereka pulang, semuanya akan kembali seperti semula, dan benar saja, begitu mereka melangkah ke halaman rumah, Dina melihat Aldi dan ibunya sedang duduk di ruang tamu, berbicara serius. Suara mereka cukup keras hingga terdengar dari depan pintu. Dinanya terlalu sensitif, Ma. Aku juga bingung mesti gimana. Lah iya, kamu juga terlalu nurutin. Coba dari awal kamu tegas, dia pasti nggak segini manja. Anak sekarang itu nggak tahan dikerasin dikit. Dina berhenti. Tangannya meremas tas yang ia bawa. Vano menatapnya bingung, tapi Dina hanya mengangguk. Menyuruh anak itu masuk lebih dulu. Saat Vano berlari masuk ke kamarnya, Dina berdiri diam di ambang pintu, mendengar suami dan ibu mertuanya berbicara seolah ia takkan pernah tahu. Ia tidak masuk ke ruang tamu. Tidak malam itu. Ia langsung menuju dapur, menyibukkan diri dengan memasak makan malam untuk Vano. Meskipun perutnya sendiri enggan menerima apapun, malam itu, setelah Vano tertidur, Dina akhirnya duduk di samping ranjang, memegang buku kecil yang selama ini ia gunakan untuk menulis isi hati. Tangannya gemetar saat menulis, tapi kalimat-kalimatnya mengalir seperti air bah. Aku bukan perempuan lemah. Aku bukan ibu yang menyerah. Tapi aku kelelahan, ya Tuhan. Rumah ini terlalu ramai dengan suara yang tak mendengarkanku. Aku takut Vano akan tumbuh seperti aku, selalu menunduk, selalu mengalah, selalu dipaksa mengerti tanpa pernah dimengerti. Air mata Dina jatuh ke halaman buku itu, menyamarkan sebagian tulisannya. Ia mengusapnya cepat, lalu memeluk buku itu erat-erat. Pagi berikutnya, Dina sudah mengambil keputusan. Ia tak akan diam lagi. Bukan dengan cara membentak, bukan dengan membalas dendam. Tapi dengan perlindungan yang nyata, ia akan mulai dengan sesuatu yang sederhana. Ia tak akan membiarkan Vano sendiri bersama ibu mertuanya lagi. Ia akan titipkan anak itu di tempat penitipan anak sepulang sekolah. I can carry Kara. Apapun caranya, ini bukan tentang perasaan. Ini tentang keselamatan anaknya, dan kalau Aldi atau siapapun tak bisa memahami, maka ia akan tetap berdiri sendiri, demi Vano. Langkah Dina terasa berat saat ia keluar dari kantor hari itu. Sinar matahari sore menembus celah gedung-gedung tinggi, memantulkan bayangan panjang ke jalanan yang padat. Tapi hati Dina terasa kosong. Ada hal yang membuat dadanya sesak, jauh. Melebihi tekanan pekerjaan yang terus menumpuk, ia telah menelpon tempat penitipan anak di dekat kantor. Seorang petugas menjawab dengan ramah, memberitahu bahwa masih ada satu slot kosong. Ruangannya bersih, lingkungannya aman, dan anak-anak di sana mendapat perhatian penuh. Sesuatu yang Dina tahu, tidak bisa diberikan di rumahnya sendiri, namun saat hendak menyelesaikan pendaftaran, tangannya sempat ragu. Bukan karena tak yakin dengan keputusan itu, melainkan karena, Aldi, bagaimana reaksi suaminya? Akankah ia setuju? Atau malah menganggapnya berlebihan lagi? Tapi Dina tahu, keputusan ini bukan untuk Aldi. Bukan juga untuk menyenangkan siapa-siapa. Ini murni demi Vano. Sesampainya di rumah, Dina disambut oleh suasana hening. Ibu mertuanya sedang tidur di ruang tangga. Televisi menyala pelan menayangkan acara talk show sore. Dina melewatinya tanpa suara, langsung menuju kamar. Vano sedang bermain di lantai dengan robot mainan kecilnya. Anak itu menoleh, wajahnya cerah saat melihat ibunya. Mama, tadi aku bikin robotnya bisa berdiri. Lihat, Ma. Dina tersenyum, lalu berjongkok mendekat. Ia memeluk anak itu erat. Sambil memeluk, ia berbisik pelan, besok kamu gak usah nunggu nenek ya, sayang. Mama mau titipin kamu di tempat bermain yang seru. Banyak teman, banyak mainan, dan makanannya enak. Mata Vano berbinar, tapi kemudian ragu. Teres, nenek marah nggak? Dina menahan napas. Ia menyentuh pipi anaknya lembut. Mama Yang.
Ures, kamu nggak usah takut. Tugas kamu cuma jadi anak bahagia. Malam itu, saat Aldi baru pulang kerja, Dina sudah menunggunya di ruang makan. Ia tahu ini bukan waktu yang menyenangkan untuk berbicara, tapi tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Aku mau bicara, Mas, ujar Dina perlahan. Aldi meletakkan tasnya di kursi. Wajahnya letih, namun ia duduk juga. Aku udah cari tempat penitipan anak. Mulai besok, Vano nggak akan tinggal di rumah saat aku kerja. Aldi langsung menoleh. Maksud kamu? Aku nggak bisa tenang ninggalin dia sama ibu. 2 kali dia makan makanan basi. 2 kali dia muntah. Aku nggak mau ambil risiko ketiga. Wajah Aldi menegang. Din, kamu terlalu sensitif. Ibu juga bukan orang sembarangan. Dia nggak mungkin, tapi nyatanya dia bisa. Dan itu udah kejadian, Mas. Aku ngerti kamu khawatir. Tapi jangan samakan caramu dengan caraku. Ibu kita tuh orang lama, pola pikirnya beda. Justru karena beda itu, Vano yang jadi korban. Aldi diam. Tangannya mengepal di atas meja. Aku nggak minta kamu marahin ibu. Tapi setidaknya, dukung keputusan ini. Aku cuma ingin Vano aman. Aldi akhirnya menggeleng pelan. Ini rumah ibu, Din. Kita cuma numpang. Kalau kamu bikin keputusan sepihak, kesannya kamu nggak menghargai dia. Dina tertawa getir. Jadi aku harus terus menghargai seseorang yang gak pernah mau menghargai aku sebagai ibu Vano. Suasana jadi tegang. Aldi berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu masuk ke kamar, membiarkan Dina sendirian di ruang makan. Hari berikutnya, Dina bangun lebih awal. Ia menyiapkan bekal untuk Vano, lalu membangunkan anaknya dengan senyum hangat. Mereka berangkat lebih pagi dari biasanya. Di tempat penitipan anak, Vano terlihat senang. Ia langsung akrab dengan anak-anak lain, dan guru di sana pun tampak perhatian. Dina Mary Seliga. Untuk pertama kalinya, ia bisa pergi bekerja dengan hati yang lebih tenang, namun sepanjang hari, tak ada pesan dari Aldi. Tidak juga dari ibu mertuanya. Sunyi. Seperti rumah itu menutup mulut dan menahan napas, saat pulang, Dina menemukan pintu rumah dalam keadaan terbuka. Ia masuk, menaruh tas, dan melihat ibu mertuanya berdiri di dapur. Perempuan tua itu menoleh sebentar, lalu kembali memotong sayuran. Vano nggak pulang, tanyanya tanpa menoleh lagi. Dina mengangguk singkat. Saya titip di Daicar. Kenapa? Nggak percaya sama saya? Nada itu pelan, tapi menusuk. Bukan soal percaya atau enggak, Bu. Tapi saya ibu kandungnya. Saya tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Ibu mertuanya menghentikan tangannya. Berarti kamu anggap saya nggak layak jaga cucu saya? Dina menatap punggung perempuan itu. Suara hatinya bergetar. Ia ingin menjelaskan segalanya dengan tenang, tapi suara dalam dirinya lebih kuat. Jangan biarkan luka lama terus mengatur hidupmu. Saya nggak bilang begitu. Tapi saya juga nggak akan biarkan Vano jadi korban dari prinsip hidup yang terlalu keras. Ibu mertuanya meletakkan pisau di meja. Perlahan ia berbalik, menatap Dina dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu kira saya nggak tahu caranya jadi? Ibu, kamu kira saya nggak punya naluri? Justru karena ibu tahu rasanya jadi ibu seharusnya bisa ngerti kenapa saya begini. Ada keheningan yang panjang, mereka berdiri di ruang dapur yang sama, tapi rasanya seperti dua benua yang berjauhan. Di antara mereka ada luka, ada masa lalu, ada benturan nilai, dan tak ada yang mau mengalah. Malamnya, saat semuanya tertidur, Dina duduk sendiri di kursi ruang tengah. Ia menatap dinding yang kosong, mencoba memahami sejak kapan rumah ini berubah menjadi tempat asing. Sejak kapan suaminya lebih banyak diam daripada bicara, sejak kapan ia merasa seperti musuh dalam rumah sendiri? Dan lebih dari itu, sampai kapan semua ini harus bertahan? Hanya satu yang ia tahu dengan pasti, ia tak akan mundur. Demi Vano, demi dirinya sendiri, ia harus terus melangkah. Meski sendirian. Meski tanpa pengertian dari siapapun, karena rumah bukan soal atap yang sama, tapi tentang siapa yang melindungi siapa di bawahnya. Dan jika rumah ini tak lagi melindungi, maka ia akan membangun rumahnya sendiri, dari cinta, dari keberanian, dan dari luka yang ia ubah jadi kekuatan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Gerimis kecil menjelma menjadi deras yang mengguyur bumi tanpa jeda. Suara air yang jatuh dari genteng seperti menirukan isi kepala Dina yang penuh, berat, dan nyaris tumpah. Ia duduk di sudut dapur, menyeduh teh hangat, tapi minuman itu tak kunjung ia sentuh. Pikirannya sudah terlalu sibuk menebak kemana arah semua ini akan berakhir. Hubungannya dengan Aldi mulai terasa seperti dua garis yang berjalan sejajar namun tak pernah bersentuhan. Siap.
Kata yang diucapkan terasa datar. Setiap percakapan berakhir dengan keheningan yang canggung, tapi semua yang terjadi selama ini, tak ada yang membuat hatinya sesakit pagi itu. Vano pulang dari tempat penitipan dengan wajah murung. Biasanya ia akan bercerita panjang lebar tentang teman barunya atau mainan baru di sana. Tapi tidak hari itu, ketika Dina bertanya, anak itu hanya menjawab lirih, tadi diantar Pak Heru, Mama, soalnya katanya nenek datang ke sana. Tapi aku disuruh tunggu di luar pagar. Dina langsung menegakkan punggungnya. Nenek kamu datang ke sana. Vano mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi dia marah, bilang aku anak durhaka. Terus dia pergi. Dina berdiri. Gelas tehnya hampir jatuh saat tangannya gemetar, tanpa kata, tanpa ragu. Tanpa pikir panjang, Dina langsung berjalan ke ruang tengah. Ibu mertuanya sedang duduk menonton sinetron sore, wajahnya tenang seperti biasa, seolah tak terjadi apapun hari itu. Bu, panggil Dina dengan nada rendah, tapi dalam. Ibu mertuanya menoleh sekilas. Ya? Kenapa ibu datang ke tempat penerapan Vano? Perempuan tua itu menekan tombol remote pelan, mengecilkan volume TV. Karena aku mau tahu tempat apa itu. Dan ternyata benar. Kamu lebih percaya orang asing daripada ibu suami kamu sendiri. Dina maju 2 langkah. Saya nggak pernah melarang ibu tahu. Tapi bukan dengan cara membuat Vano menunggu sendirian di luar pagar. Ibu mertuanya mengangkat. Alice, dia nggak apa-apa kan? Masih hidup, masih bisa pulang, masih bisa ngomong. Kalimat itu menghantam dada Dina. Ia tidak percaya seseorang yang menyebut diri sebagai nenek bisa berkata seperti itu. Maksud ibu? Apa? Suaranya mulai naik. Anak zaman sekarang terlalu lembek. Terlalu dimanja. Dan kamu, sebagai ibunya, terlalu banyak takut. Apa kamu pikir hidup ini selalu lunak? Iya, hidup ini keras. Tapi bukan berarti anak kecil harus dikasari untuk diajarkan dunia. Dina membentak, air matanya tak bisa lagi ditahan, suasana ruang tengah berubah. Aldi muncul dari kamar, mendengar suara tinggi istrinya. Ia mendekat, tapi tak langsung bicara. Ibu punya cara sendiri mendidik anak. Dan cara ibu sudah terbukti. Lihat Aldi. Dia besar, sehat, kerja, menikah. Itu karena saya keras. Dina menatap Aldi, penuh harap. Tapi pria itu menunduk, diam, Mas. Aldi mengangkat wajah, tapi sorot matanya kosong. Dina, tolong turunkan suaramu dulu. Turunkan suara? Dina tertawa miris. Mas tahu nggak hari ini Vano nangis di jalan? Karena ibumu bilang dia anak durhaka. Aldi menggeleng. Aku nggak tahu. Karena kamu nggak pernah. Mau tahu, suara Dina memecah keheningan, membuat seluruh rumah seperti bergetar. Kamu cuma diam, Mas. Diam saat anak kita dikasari. Diam saat aku diabaikan. Diam saat aku berjuang sendirian. Aku nggak diam, aku cuma apa? Cuma takut ibu kamu sakit hati? Tapi nggak takut anak kamu terluka. Ibu mertuanya berdiri. Sudah cukup, Dina. Kamu pikir kamu paling benar? Paling tahu cara jadi ibu? Baru punya 1 anak saja sudah bicara tinggi. Kamu pikir saya nggak sayang Vano? Sayang? Sayang dengan memberinya makanan basi? Sayang dengan membuatnya menangis sendirian di luar pagar? Wajah ibu mertuanya berubah. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan luka. Tapi bukan luka karena hinaan, melainkan luka yang lebih dalam, lebih lama mengendap. Semua yang aku lakukan bukan karena benci, tapi karena aku ingin tahu, sampai mana kamu berani berdiri untuk anak kamu. Aku ingin tahu, kamu cuma cerewet di mulut, atau benar-benar berani melindungi anak kamu sampai akhir. Suasana membeku. Aldi terdiam. Dina pun terdiam. Waktu aku punya anak, aku terlalu tunduk pada suamiku. Aku nggak pernah berani melawan demi anakku. Aku biarkan dia dibentuk kerasnya dunia, tanpa perlindungan. Dan sekarang, aku cuma ingin tahu, kamu akan seperti aku, atau lebih baik dariku. Dina merasa seluruh dunia ranta dalam sekejap, jadi. Semua ini. Ibu sengaja, suaranya nyaris tak terdengar, bukan untuk menyakiti. Tapi untuk melihat, apakah kamu layak jadi ibu yang bisa berdiri untuk anakmu, bahkan saat rumah ini menolakmu. Air mata Dina jatuh satu-satu. Bukan karena terluka, melainkan karena hancur. Ia tak tahu harus merasa lega, atau marah, atau justru lebih bingung dari sebelumnya. Aldi melangkah maju, wajahnya penuh syok. Kenapa harus pakai cara seperti itu? Ibu mertuanya menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal serumah, suaranya terdengar lebih manusiawi. Aku nggak tahu cara lain. Aku dibesarkan dengan ketakutan, bukan pelukan.
Dan aku tak pernah belajar cara mencintai tanpa menguji. Suasana sunyi kembali menyelimuti. Hanya suara hujan di luar yang menemani Dina melengkapkan ke kamar, tanpa berkata sepatah kata. Pun. Tapi sebelum menutup pintu, ia menoleh, suaranya pelan. Tapi tegas, kalau ibu ingin tahu apakah saya bisa berdiri untuk anak saya, maka sekarang ibu tahu jawabannya. Saya tidak akan diam, bahkan jika rumah ini jadi medan perang. Pintu tertutup. Tapi di balik pintu itu, bukan amarah yang meledak, melainkan ketegasan yang akhirnya menemukan tempatnya. Di kamar, Dina duduk di sisi ranjang. Vano sudah tertidur, wajahnya damai. Dina mencium kening anak itu pelan, air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena rapuh. Tapi karena ia tahu, ia tidak gagal. Ia hanya sedang diuji. Dan ia telah lulus, dengan luka di hati yang tak kasat mata, rumah ini mungkin tak akan sama lagi. Tapi ia tahu satu hal pasti, dirinya adalah benteng, dan Vano adalah alasan yang membuat benteng itu tak akan runtuh. Sejak malam itu, rumah mereka berubah menjadi dua kutub yang tak lagi bisa disatukan. Dapur menjadi ruang sunyi. Ruang tamu hanya tempat lalu lalang tanpa sapa. Dan meja makan tak lagi diisi oleh obrolan, melainkan kesunyian yang menggema. Aldi semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia beralasan lembur, kadang hanya bilang, masih ada kerjaan. Tapi Dina tahu, itu hanya cara untuk menghindari konflik di rumah. Ia tahu, suaminya tak cukup kuat untuk memilih, dan tidak cukup berani untuk menjadi jembatan. Yang ia lakukan hanyalah berdiri di sisi netral, membiarkan dua wanita saling berbenturan tanpa arah. Ibu mertuanya pun berubah. Tidak lagi bersuara, tidak lagi mencoba ikut campur. Tapi diamnya bukan bentuk pengertian, melainkan luka yang dipelihara dalam diam, dengan pandangan sinis yang kerap menghantam Dina dari balik kacamata tuanya. Pagi itu, Vano menolak makan. Dina sudah memasak bubur ayam kesukaan anaknya. Tapi Vano hanya menunduk, memainkan sendoknya tanpa semangat. Dina duduk di hadapan anak itu, khawatir. Ada yang salah, sayang? Tanyanya pelan. Vano menggeleng. Tapi matanya basah. Ia mengejut bibir bawahnya, lalu berkata lirih, aku mimpi nenek marah. Terus kamu pergi. Nggak balik-balik, Dina memeluknya erat. Mama nggak akan pergi, nak. Mama selalu ada di sini buat kamu. Vano menangis kecil, dan Dina tahu, semua yang terjadi akhir-akhir ini mulai menggores luka di jiwa anak itu. Luka yang tak kasat mata, tapi bisa membekas selamanya jika tak segera dihentikan. Dina menatap ke arah jendela dapur. Di luar, ibu mertuanya sedang menyapu halaman. Gerakan tangannya lambat, tapi penuh tekanan. Dari dalam, Dina bisa melihat wajah perempuan tua itu, masih setegar dulu, tapi sorot matanya kosong. Ia tahu, meski tak lagi bicara, konflik mereka belum selesai. Hanya berganti bentuk, dari teriakan menjadi dingin yang membekukan udara di rumah itu. Hari itu, Dina memutuskan bicara lagi pada Aldi. Ia menunggu suaminya pulang, lalu mengajaknya ke ruang tengah. Mas, suaranya pelan, tapi nadanya tegas, aku nggak bisa terus begini. Aldi menatapnya dengan mata sayu. Ia tahu maksudnya, Mas ngerti, kamu lelah, ujar Aldi, suaranya lemah. Lelah? Mas pikir ini cuma soal lelah? Dina tertawa getir. Ini soal martabat. Soal anak kita yang makin hari makin takut tinggal di rumah sendiri. Aldi menunduk, aku sudah usahakan segalanya. Aku diam, aku tahan, aku coba pahami. Tapi sekarang, aku minta Mas yang pilih. Kata-kata itu mengantung di udara, menampar Aldi lebih keras dari yang ia kira. Pilih, gumamnya, iya. Aku nggak minta Mas lawan ibu. Tapi aku minta Mas berdiri di tempat yang benar. Kalau Mas masih ingin rumah ini bertahan, Mas harus mulai tegas. Kalau tidak, suara Dina bergetar, aku yang akan pergi. Aldi mengangkat kepala. Kamu nggak serius, serius. Matanya tak lagi goyah. Aku nggak akan tunggu sampai Vano kehilangan dirinya hanya karena kita semua terlalu pengecut buat berubah. Aldi menarik napas dalam-dalam. Aku nggak bisa ninggalin ibu, Din. Dia udah tua. Dia nggak punya siapa-siapa selain aku. Dina menggenggak. Aku tahu. Dan aku nggak minta Mas tinggalkan ibu. Aku cuma minta, jangan biarkan anak kita tumbuh dalam rumah yang membuatnya takut. Aldi terdiam lama. Begitu lama, hingga Dina berdiri dan pergi meninggalkannya di ruang tengah. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi tak saling menyentuh. Tak ada percakapan. Hanya dua tubuh yang saling membelakangi, tenggelam dalam dunia masing-masing. Esok harinya, Vano tampak lebih murung. Bahkan tempat penitipan anak yang biasanya membuatnya semangat
Kini tak bisa memancing senyum. Mama, boleh nggak kita pindah rumah? Tanya Vano pelan dari jok belakang motor. Pertanyaan itu membuat dada Dina serasa diremas. Ia menoleh singkat, tersenyum kecut. Kenapa, sayang? Soalnya rumah ini nggak bikin aku senang lagi. Dina hanya bisa menahan tangisnya sampai mereka sampai di tempat tujuan. Ia mencium kening anaknya sebelum berbalik. Tapi hatinya tertinggal di pelukan kecil itu. Hari itu, ia hanya duduk di meja kerja, tak bisa berbuat apapun. Kalimat Vano terus terngiang, rumah ini nggak bikin aku senang lagi. Betapa tajam kalimat itu. Dan lebih menyakitkan, karena datang dari mulut seorang anak yang bahkan belum tahu arti dari ketidakbahagiaan yang sesungguhnya. Sore harinya, Dina pulang lebih cepat. Ia sudah bulat tekad, malam ini ia akan bicara sekali lagi, bukan untuk berdebat. Tapi untuk menyampaikan pilihan terakhir, namun begitu masuk rumah, ia mendapati Vano duduk di ruang tangga, sendirian. Di sebelahnya, koper kecil biru. Nenek nyuruh aku siap-siap, katanya aku mau dibawa keluar kota sama papa, gumam Vano, wajahnya bingung. Dina langsung panik. Ia berlari ke kamar ibu mertuanya. Bu, teriaknya, pintu kamar didobrak terbuka ibu. Mertuanya duduk di tepi ranjang, memasukkan pakaian kecil ke dalam tas jinjing. Bu, maksud ibu apa ini? Mau bawa Vano kemana? Perempuan tua itu menatap tajam. Anak itu butuh waktu jauh dari kamu. Biar tahu kalau dunia nggak selalu harus bergantung pada ibunya. Dina nyaris menampar. Tapi ia menahan diri. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Vano itu bukan barang. Dia bukan alat untuk mengukur siapa paling kuat. Saya ibunya, Bu. Saya ibu kandungnya. Ibu mertuanya berdiri. Suaranya meledak, dan saya neneknya. Kamu pikir cuma kamu yang sayang. Dia? Teriakan mereka menggema. Vano menangis di luar kamar. Saat itulah Aldi muncul. Matanya merah. Wajahnya lelah, cukup, suaranya menggetarkan ruangan. Ia berdiri di antara mereka. Menatap ibunya, lalu istrinya. Cukup. Nggak ada. Yang bawa Vano kemanapun. Dia tinggal di sini. Sama mamanya. Ibu mertuanya terdiam. Tatapannya perlahan berubah, tak lagi tajam, tapi kosong. Ia menunduk, lalu duduk kembali di ranjang, tak berkata apa-apa. Dina menatap Aldi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Matanya menyimpan rasa terima kasih. Aldi mendekat, menyentuh bahu Dina. Aku tahu, aku lambat. Tapi aku lihat sekarang, kamu benar, Din. Kita nggak bisa terus begini. Malam itu, rumah masih sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Bukan karena amarah yang mendidih, melainkan karena semua orang mulai menyadari, sudah terlalu lama mereka saling menyakiti dalam diam, dan kini semua dinding itu mulai retak. Malam berganti sunyi. Hujan sudah berhenti. Namun suasana rumah masih terasa basah oleh sisa tangis dan kata-kata yang tak sempat diucapkan. Lampu ruang tengah masih menyala, menyoroti kursi kosong yang tadi sempat menjadi panggung pertengkaran. Dina duduk di sisi ranjang, memeluk Vano yang sudah tertidur setelah isak kecilnya mereda. Anak itu lelah. Tubuh mungilnya masih sedikit gemetar, dan sesekali bibirnya bergetar dalam tidur, seolah mimpi buruk masih membayang. Dina mensia maben-aben. Anak itu, seakan itu bisa menenangkan segala luka yang mungkin mulai tumbuh di dadanya yang kecil. Pintu kamar diketuk pelan. Bukan Aldi. Suaranya berbeda. Terlalu pelan, terlalu hari-hari. Dina menoleh, masuk saja, Bu, ucapnya lirih, tidak lagi penuh amarah. Pintu terbuka. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu, tubuhnya tampak lebih ringkih dari biasanya. Daster, tua yang ia pakai tergantung longgar di tubuhnya, dan wajahnya, untuk pertama kalinya, tampak rapuh. Aku boleh bicara? Tanyanya pelan. Dina mengangguk, tetap memeluk Vano. Perempuan tua itu masuk perlahan, lalu duduk di kursi di sudut kamar. Tangannya gemetar sedikit saat merapikan ujung kerudungnya. Tidak ada keangkuhan seperti biasanya. Tidak ada tatapan tajam. Hanya diam yang menyiratkan penyesalan yang terlalu lama tertahan. Aku salah, katanya akhirnya. Dina tak menjawab. Ia hanya menunggu. Aku kira aku bisa mendidik dia seperti aku dulu membesarkan Aldi. Tapi Vano, dia bukan Aldi. Dan kamu, bukan aku. Nada suaranya gemetar. Wajahnya menunduk. Aku dulu, waktu muda, hidup dengan lelaki yang keras. Kamu tahu suamiku, almarhum bapaknya Aldi, bukan orang yang lembut. Dia percaya bahwa kasih sayang harus dibuktikan lewat ketegasan, bukan pelukan. Dan aku ikut-ikutan percaya begitu. Demi bertahan. Dina menoleh, pelan. Waktu Aldi kecil,
Dia sering demam karena aku terlalu memaksanya bangun pagi, mandi air dingin. Aku bayarkan dia belajar puasa wala badannya limas. Semua karena aku pikir, anak harus dibentuk. Harus diuji. Harus kuat. Berhenti, menarik napas. Tangannya mengusap matanya sendiri yang mulai basah, dan sekarang, aku ulangi hal yang sama. Aku kira, kamu harus diuji. Aku kira, kamu akan menyerah. Tapi kamu bertahan. Bahkan lebih kuat dari aku dulu. Dina menatap ibu mertuanya. Kali ini, bukan dengan amarah. Tapi dengan mata yang mengerti, bahwa setiap luka, selalu punya asal. Saya bukan kuat, Bu. Dina menjawab pelan. Saya cuma nggak punya pilihan lain. Karena anak ini, hidup saya. Saya nggak bisa menyerah saat dia yang saya jaga. Ibu mertuanya mengangguk kecil, seakan mengakui semuanya. Aku, terlalu lama hidup dalam cara mencintai yang keliru. Aku pikir kalau aku keras, orang akan menghargai aku. Aku kira, kalau aku uji kamu, kamu akan paham siapa aku. Tapi justru, aku yang gagal paham. Tangisnya pecah. Tubuhnya membungkuk, dan suaranya gemetar. Aku minta maaf, Din. Sanggup. Aku bukan musuhmu. Aku cuma, nenek tua yang takut dilupakan, takut tak dianggap. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada Dina. Selama ini ia terlalu sibuk membentengi diri dari luka, sampai ia lupa bahwa perempuan tua di hadapannya pun membawa beban dan ketakutan sendiri. Dina meletakkan Vano perlahan di tempat tidur, menyelimuti tubuh kecil itu. Lalu ia duduk di tepi ranjang, menghadap ibu mertuanya. Saya nggak pernah ingin menjauhkan ibu dari Vano. Saya cuma ingin dia merasa aman. Itu saja. Saya ingin rumah ini jadi tempat di mana dia bisa tertawa tanpa rasa takut. Tempat di mana dia bisa belajar tanpa merasa salah terus-menerus. Ibu mertuanya mengangguk sambil menangis. Aku mengerti sekarang. Dan, aku minta maaf. Suasana menjadi hening. Tapi kali ini, keheningannya menyejukkan. Seperti rumah yang perlahan meredakan napas setelah terlalu lama menahan sesak. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dina bangun dan menemukan ibu mertuanya sudah di dapur, menyiapkan sarapan. Tapi bukan sarapan seadanya. Ada bubur ayam hangat, telur rebus, dan potongan buah yang tertata rapi. Vano duduk di meja makan, menatap semua itu dengan mata lebar. Nenek masakin bubur? Tanyanya tak percaya. Ibu mertuanya tersenyum. Ayah, tapi kamu yang harus bilang. Enak apa enggak, ya? Vano tertawa kecil dan mengangguk semangat. Dina berdiri di ambang dapur, mengamati semua itu. Aldi pun datang dari belakang, memeluk bahunya pelan. Kamu kuat banget, Din, bisiknya. Dina menoleh. Bukan kuat, Mas. Tapi karena cinta, saya nggak mau mundur. Aldi mengangguk. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, ada cahaya kecil yang tumbuh di antara mereka. Sore itu, ibu mertuanya mengajak Dina duduk di teras. Udara hangat, burung-burung bersahutan. Mereka minum teh bersama, tanpa kata-gangan, tanpa penghakiman. Aku tahu. Ini belum cukup untuk menebus semua luka, ujar perempuan tua itu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin belajar ulang. Tentang bagaimana mencintai anak tanpa harus melukai. Dina menggenggak. Saya juga masih belajar, Bu. Tapi kalau kita belajar bareng, mungkin Vano bisa punya rumah yang sesungguhnya. Mereka tersenyum. Dua perempuan dari dua zaman, dua luka, dan dua cara mencinta, akhirnya bertemu dalam satu titik, cinta yang tulus dan keinginan untuk berubah. Di kamar, Vano menggambar 3 orang dengan tangan saling bergandengan. Di atas gambar itu ia menulis dengan huruf-huruf miring kecilnya, Mama, aku, Nenek. Ia menatap hasil gambarnya, lalu berlari keluar, menyerahkannya ke Dina. Mama, ini rumah baru kita, katanya polos. Dina memeluk anak itu erat. Rumah itu mungkin masih sama secara fisik. Tapi di dalamnya, dinding-dinding yang dulu penuh luka kini mulai dipenuhi harapan baru. Hari-hari setelah peristiwa besar itu berjalan perlahan, seperti pagi yang hangat setelah malam panjang yang menggigil. Suasana rumah Dina tak lagi dibungkus kata-gangan. Suara-suara kecil mulai kembali terdengar, suara Vano yang tertawa, suara ibu mertuanya yang menyanyi lirih sambil menyapu, dan suara sendok yang beradu pelan di meja makan. Bukan lagi rumah yang saling membungkam, melainkan rumah yang belajar bersuara kembali. Dina merasa seperti baru belajar mengenal ibu mertuanya. Perempuan itu tidak sekeras dulu, tidak segalak bayangan yang selama ini melekat. Ia mulai membuka sisi lain yang tak pernah diperlihatkan sebelumnya, sisi rapuh yang ternyata menyimpan cinta dengan cara yang keliru, tapi tetap cinta,
suatu sore. Saat mereka berdua duduk di dapur sambil mengupas kentang, ibu mertuanya berkata pelan, "Dulu, waktu suamiku meninggal, aku sempat bingung, hidup buat siapa. Tapi sejak ada Vano, aku merasa hidupku kembali punya tujuan." Dina Menali Pellen. Tapi ibu sering keras sama dia. Perempuan itu menghela napas. Karena aku takut kehilangan. Aku pikir, kalau aku tanamkan ketegasan sejak dini, dia akan kuat. Tapi ternyata, yang dibutuhkan anak-anak bukan kekuatan, tapi pelukan. Dan aku terlambat sadar. Mereka terdiam lama. Tapi di antara diam itu, tak ada lagi saling curiga. Hanya pengertian yang perlahan mengisi celah, namun damai itu, seperti embun pagi, tak bertahan lama. Beberapa minggu setelahnya, Dina mulai menyadari ada yang berubah dari ibu mertuanya. Perempuan tua itu sering terbatuk di malam hari, kadang gemetar. Setelah menyapu halaman, bahkan sesekali pingsan sebentar saat sedang duduk. Ia selalu menolak diajak ke dokter. Katanya hanya mesakenggan. Tapi wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang makin kurus membantah semuanya. Puncaknya, saat itu terjadi di hadapan Vano. Siang hari saat Dina sedang memasak, Vano berlari ke dapur sambil berteriak panik. "Mama, nenek jatuh? Nenek pingsan!" Dina melempar spatula, berlari ke ruang tengah. Ibu mertuanya tergeletak di lantai, napasnya tersengal, wajahnya nyaris tak berdarah. Tanpa pikir panjang, Dina langsung mengangkat tubuhnya dengan bantuan Aldi yang juga segera pulang dari panggilan darurat. Di rumah sakit, dokter menyampaikan kabar yang membuat dunia Dina runtuh pelan-pelan. Ada gangguan serius pada paru-parunya. Dugaan kami, ini sudah cukup lama. Tapi karena tidak ditangani, kondisinya memburuk. Dina duduk di samping tempat tidur rumah sakit, menatap wajah ibu mertuanya yang kini lebih pucat dari biasanya. Selang infus menancap di tangan keriputnya. Nafasnya pelan, tapi tidak stabil. Ia membuka mata perlahan, menatap Dina. "Saya masih hidup, ya?" gumamnya dengan senyum miris. Dina menggenggam tangan itu erat. "Masih. Tapi ibu nggak boleh terus begini. Ibu harus mau dirawat." Ibu mertuanya tertawa kecil, tapi cepat terbatuk keras. Air mata Dina menetes tanpa bisa ditahan. Rasanya baru kemarin mereka bertengkar habis-habisan. Baru kemarin ia memendam dendam. Tapi hari ini, ia tak ingin kehilangan perempuan itu, bukan karena keterpaksaan, tapi karena rasa yang benar-benar tumbuh dari pengertian yang lama dicari. "Aku kira waktuku masih panjang," bisik ibu mertuanya. Dina mengusap peluh di keningnya. "Waktu kita cukup, Bu. Tapi kita harus memperjuangkannya." Selama hari-hari perawatan, Dina menjaga tanpa jeda. Ia mengambil cuti kerja, menunda semua urusan kantor, dan sepenuhnya mengurus ibu mertuanya. Aldi yang dulu lebih sering diam, kini justru lebih terbuka. Ia membantu semampunya, dan bersama Dina, mulai memperbaiki komunikasi yang dulu nyaris hancur. Setiap malam, Vano menggambar sesuatu untuk sang nenek. Kadang bunga, kadang pelangi, kadang keluarga kecil mereka yang berdiri sambil tersenyum di depan rumah. Setiap lembar kertas kecil itu ia tempel di dinding kamar rumah sakit, hingga ruangan putih itu perlahan menjadi warna-warni. "Aku mau nenek sembuh, supaya bisa main robot sama aku lagi," kata Vano polos. Ibu mertuanya hanya tersenyum. 5. Tapi ada sinar hangat di matanya, sinar yang tak pernah terlihat sebelumnya. Suatu malam, ketika Dina dan Aldi sedang membersihkan sisa makan malam di kamar rawat, ibu mertuanya memanggil pelan, "Din, kalau aku pergi duluan, jaga Vano, ya. Ajari dia cara mencintai yang benar. Jangan seperti aku." Dina menatapnya dalam. "Ibu bilang akan pergi kemana-mana. Tapi kalaupun iya, aku lega. Karena aku sempat lihat kamu tumbuh jadi ibu yang tak menyerah. Kamu kuat, Din. Bahkan lebih kuat dari aku." Dina menangis, kali ini tanpa menyembunyikan air matanya. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya tahu satu hal. Kalau saya nggak punya ibu untuk menguji saya seperti dulu, mungkin saya nggak akan pernah tahu sampai sejauh mana saya bisa berdiri untuk Vano." Mereka berpegangan tangan malam itu. Dua hati yang dulunya saling menolak, kini saling menyokong, dan malam itu, waktu terasa seperti melambat, memberi ruang untuk menyembuhkan luka yang terlalu lama disimpan, untuk memaafkan semua yang tak sempat terucap, dan untuk mencintai, dengan cara yang baru. Hari-hari di rumah sakit semakin sunyi, waktu seolah tak punya arti saat hanya diisi oleh suara mesin medis yang berdetak pelan dan tarikan napas berat seorang perempuan yang perlahan kehilangan kekuatannya. Ibu mertua Dina kini lebih banyak terbaring. Hanya sesekali membuka mata, dan bicara dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Dina tetap ada di sisinya setiap hari.
Ia membersihkan tubuh perempuan tua itu dengan tangan sendiri, menyuapi bubur sedikit demi sedikit, dan membisikkan doa-doa yang dulu tak pernah ia ucapkan. Bukan hanya karena rasa hormat, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka yang telah sembuh perlahan. Di meja kecil dekat tempat tidur, gambar-gambar buatan Vano menempel seperti mozaik warna-warni yang memecah keputihan ruangan. Setiap gambar adalah harapan, dan setiap warna adalah cinta. Suatu malam, ketika Vano diajak Aldi pulang lebih dulu, Dina duduk sendirian di sisi ranjang. Jari-jari keriput ibu mertuanya bergerak pelan, menyentuh ujung selimut. Din, suara itu terdengar pelan, nyaris seperti angin. Dina menggenggam tangannya, lembut. Iya, Bu. Saya di sini. Kalau waktu saya tinggal sebentar lagi. Saya cuma minta satu hal. Dina menunduk, menahan air mata. Ia tak ingin mendengar permintaan perpisahan, tapi ia tahu, malam ini mungkin salah satu dari malam yang paling penting dalam hidup mereka. Iya, Bu. Minta apa? Ibu mertuanya menarik napas pelan-pelan. Ajari Vano untuk jadi lelaki yang tahu caranya mendengarkan. Jangan seperti bapaknya dulu. Jangan seperti Aldi waktu kecil, yang tumbuh di rumah penuh perintah tapi miskin pelukan. Dina menanjas, tak lagi ditahan, dan kalau nanti dia besar, bilang ke dia kalau neneknya sayang. Walaupun cara neneknya dulu salah. Walaupun kerannya kasar. Tapi sayang itu selalu ada. Saya janji, Bu. Bisik Dina, perempuan tua itu tersenyum pelan, lalu menatap langit-langit ruangan. Dulu aku terlalu takut dianggap lemah. Tapi sekarang, aku tahu, jadi lembut bukan berarti lemah. Dina menggenggak. Dan mencintai, bukan berarti harus melukai. Mereka saling menatap lama. Tak ada kata lagi. Tak perlu. Karena hati mereka sudah bicara sejak malam itu. Beberapa hari kemudian, kondisi ibu mertuanya mulai menurun. Dokter menyarankan rawat inap penuh dengan pengawasan ketat. Aldi mengurus semua keperluan, dan untuk pertama kalinya, ia tampak lebih tenang, lebih dewasa. Mas, kita kuat, ya? Tanya Dina pelan suatu sore. Aldi menggenggam tangan istrinya. Kita kuat. Karena kamu yang ajarkan aku cara kuat itu. Mereka saling bertatapan, dan di antara mereka, yang dulu penuh pertengkaran, kini mulai tumbuh ruang baru, saling memahami. Aldi bukan lagi lelaki yang memilih diam, dan Dina bukan lagi perempuan yang merasa sendirian dalam peran ibu. Mereka kini menjadi dua kutub yang tak lagi saling menolak, tapi saling menguatkan. Vano mulai lebih sering bertanya tentang pergi. Mama, kenapa nenek tidur terus? Tanyanya suatu malam. Dina memeluk anak itu, membelai rambutnya. Nenek lagi berjuang, sayang. Kadang tubuh kita lelah, tapi hatinya tetap ingin bersama kita. Kalau nenek pergi, kita masih bisa main bareng gak? Pertanyaan itu menghantam seperti badai. Dina menatap mata anaknya yang jernih, penuh harap. Belum tahu makna kehilangan. Nenek mungkin gak akan bisa main robot lagi, tapi dia akan selalu ada di dalam hati kamu. Di setiap gambar yang kamu buat, di setiap doa yang kamu ucapkan. Vano diam. Kemudian ia mengambil kertas, mulai menggambar pelan. Kali ini bukan pelangi, bukan rumah, bukan orang bergandengan tangan. Tapi, gambar nenek, tidur dengan selamat. Bunga, dan di atasnya ada tulisan miring yang baru saja bisa ia rangkai. Selamat tidur, nenek. Aku sayang. Dina menatapnya lama. Tangisnya jatuh. Tapi ia tahu, anak itu mulai mengerti, bahwa cinta tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Tengah malam, ponsel Dina berdering, panggilan dari rumah sakit, ia segera berlari. Aldi sudah lebih dulu sampai di sana, berdiri di depan kamar rawat dengan mata merah. Ibu, katanya pelan. Dina masuk ke ruangan. Ibu mertuanya sudah terbaring diam. Wajahnya tenang, seperti tengah tidur setelah menuntaskan satu kehidupan yang penuh luka dan akhirnya bisa melepaskan beban. Di atas meja, kertas bergambar terakhir dari Vano masih tergeletak, belum sempat dibuka. Dina meraih tangan perempuan itu, menciumnya perlahan. Tak ada air mata. Hanya keheningan yang dalam, dan pelukan perpisahan tanpa suara. Akhirnya, ibu bisa pulang, bisiknya. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu terasa sepi. Tapi bukan sepi karena kehilangan, melainkan sepi yang tenang. Dina duduk di kamar ibu mertuanya, membuka laci-laci kecil, mencari buku-buku catatan lama. Di dalamnya, ia menemukan potongan kertas lusuh. Surat-surat yang ditulis untuk Aldi semasa kecil, surat-surat yang tak pernah dikirim, tapi penuh harapan dan rasa bangga. Surat-surat yang menyimpan cinta dalam bentuk yang tak terucap. Ia mengumpulkan semuanya, memasukkannya ke dalam kotak kecil. Lalu ia menaruh kotak itu di atas meja ruang tengah. Ini rumah kita sekarang, Bu.
Dan saya janji, Vano akan tumbuh dengan pelukan. Tapi juga dengan prinsip. Dengan hati yang penuh cinta, tanpa harus takut terluka. Hari-hari kembali berjalan, Vano mulai tersenyum lagi. Dina kembali bekerja, dan Aldi mulai lebih terlibat sebagai ayah, namun rumah itu kini berbeda. Bukan karena tidak ada ibu mertuanya lagi, tapi karena kepergiannya membawa pesan besar, bahwa cinta tidak bisa hanya dimiliki, cinta harus dipahami, disampaikan, dan dijaga, bahkan jika itu harus lewat perpisahan. Waktu terus berjalan, membawa luka, kenangan, dan pelajaran bersamanya. Hari-hari di rumah Dina kini dipenuhi dengan ketenangan yang pelan-pelan tumbuh menjadi kebiasaan baru. Tak ada lagi suara keras yang menusuk pagi, tak ada lagi dingin yang menggantung di udara. Yang tersisa hanyalah ruang untuk bernapas, dan ruang untuk mencintai dalam bentuk yang akhirnya mereka mengerti. Vano sudah mulai kembali ceria. Di sekolah, ia makin aktif. Di rumah, ia kembali suka menggambar, kadang tentang tokoh-tokoh pahlawan, kadang tentang keluarga kecil mereka yang kini hanya bertiga. Suatu sore, setelah pulang kerja, Dina duduk di ruang tengah. Kotak kecil berisi surat-surat lama ibu mertuanya. Masih tersimpan rapi di sudut meja. Ia belum membuka semuanya. Entah mengapa, masih ada bagian dari dirinya yang belum siap. Tapi sore itu, ada sesuatu yang membisikkan keberanian. Maka dengan hati-hati, ia membuka kotak itu, mengeluarkan satu-satu kertas yang usianya jauh lebih tua dari usia pernikahannya. Salah satu surat terlipat lebih rapi dari yang lain. Amplop coklat usang itu bertuliskan, untuk menantuku yang paling keras kepala, tapi juga yang paling setia berdiri. Dina menghela napas panjang. Tangannya bergetar pelan saat membuka surat itu. Dina, kalau surat ini sampai ke tanganmu, mungkin aku sudah tak ada. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, aku bukan orang tua yang mudah mencintai. Aku mencintai lewat ketakutan, mencintai lewat aturan, mencintai lewat uji coba. Aku mencintai dengan cara yang tak pernah diajarkan oleh siapapun, karena memang tak ada yang mengajarkan itu padaku. Aku tahu kamu membenciku pada awalnya. Mungkin bahkan berharap kamu tak pernah tinggal di rumah ini. Tapi kamu tinggal. Kamu bertahan. Dan kamu berubahiku. Tanpa kamu sadari, kamu mengajarkan aku bahwa menjadi ibu bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling bersedia belajar ulang. Vano adalah anak yang beruntung. Dia lahir dari rahim perempuan yang tak mudah patah. Dia tumbuh dalam pelukan yang kamu bangun dari luka. Dan aku hanya beruntung sempat melihat kalian sebelum aku benar-benar pergi. Jaga Aldi. Dia tidak selalu tahu cara mencintai, tapi dia bisa belajar. Dan jaga Vano. Ajak dia menulis, menggambar, mencatat hidup. Karena kenangan terbaik bukan yang disimpan di kepala, tapi yang ditulis dengan hati. Dan kalau suatu hari kamu bertanya, apakah aku menyesal? Jawabanku adalah, tidak. Karena pada akhirnya, aku sempat merasakan apa itu rumah, bukan bangunan. Tempat kita tinggal, tapi tempat di mana kita belajar saling menerima. Terima kasih, menantuku. Karena telah mencintaiku, meski dengan penuh luka, Dina menutup surat itu. Air matanya mengalir, pelan tapi terus-menerus, seperti mata air yang tak pernah kering. Ia menyandarkan kepala ke sofa, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya tenggelam. Dalam keheningan yang penuh makna, beberapa minggu kemudian, Dina mengajak Vano ke taman dekat rumah. Mereka duduk di bawah pohon besar, membawa kertas gambar dan pensil warna. Nenek dulu suka warna apa, Ma? Tanya Vano sambil menggambar langit. Dina tersenyum. Nenek suka warna biru tua. Katanya, warna itu kuat. Tapi juga tenang. Vano mencoret langit di gambarnya dengan biru tua, lalu menggambar satu bintang kecil di pojok kanan. Ini nenek, katanya. Dia jaga kita dari atas. Dina menatap gambar itu, lalu menatap anaknya. Mama bangga banget sama kamu, nak. Vano menoleh, tersenyum lebar. Aku juga bangga punya mama. Dan punya nenek, yang sekarang udah baik. Waktu terus berjalan. Rumah itu tidak berubah banyak. Tapi ruang-ruangnya kini menyimpan hal yang berbeda. Bukan lagi benteng dingin yang memisahkan mereka, melainkan pelukan yang menghubungkan, antara masa lalu dan masa depan, antara luka dan penyembuhan. Setiap malam, Dina dan Aldi duduk bersama Vano, membaca buku cerita. Kadang mereka menambahkan kisah sendiri, tentang seorang nenek yang dulu keras, tapi punya hati yang sangat besar. Vano akan tertawa, atau kadang menangis. Tapi ia belajar, bahwa cinta tak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia datang dalam bentuk marah, dalam bentuk suani, dalam bentuk uji.
Tapi jika kita cukup sabar, cinta itu akan memperlihatkan bentuk aslinya. Dan Dina tahu, warisan terbesar yang ditinggalkan ibu mertuanya bukan rumah, bukan harta, bukan nama, tapi pelajaran, bahwa cinta adalah keberanian untuk berubah. Dan rumah adalah tempat di mana kita saling memberi ruang untuk belajar mencinta lebih baik.